Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan eh, tugas kelompok kami yang telah kami buat, yaitu mengenai mengidentifikasi ukuran baju pria dan wanita dengan prolog. Nah, di sini juga ada kelompok kami, yaitu saya sendiri Sylvia Parida, ada Lutfi Awaludin, ada Rian Nurdiana. Untuk pembahasan pada presentasi kali ini yaitu ada deskripsi prolog, konsep dasar prolog, download dan instalasi tools, pengenalan lingkungan kerja tools, studi kasus dan solusi, penerapan kasus menggunakan tools. Nah, eh, untuk pembahasan deskripsi prolog akan dipaparkan oleh rekan saya kepada Rian. Saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi prolog. Prolog adalah singkatan dari Programming in Logic. Ini adalah bahasa pemrograman logika yang sangat populer digunakan dalam bidang kecerdasan buatan. Prolog dirancang untuk mempresentasikan pengetahuan dalam bentuk fakta dan aturan, lalu menggunakan logika untuk menarik kesimpulan dari pengetahuan tersebut. Prolog juga bisa disebut alat yang sangat kuat untuk mengembangkan aplikasi kecerdasan buatan. Kemampuannya dalam mempresentasikan pengetahuan dan melakukan penalaran logika membuatnya menjadi pilihan yang sangat populer di kalangan peneliti dan pengembang AI. Meskipun memiliki beberapa kekurangan, Prolog tetap menjadi bahasa pemrograman yang penting dalam sejarah perkembangan AI. Di sini juga ada konsep dasar. Yang pertama yaitu fakta. Dalam prolog, fakta merupakan blok dasar pengetahuan dan mewakili pernyataan sederhana tentang dunia yang mirip dengan kalimat dalam bahasa alami. Terus yang kedua ada aturan. Aturan terdiri dari kepala dan badan, di mana kepala mewakili kesimpulan yang akan ditarik dan badan merujuk pada kondisi yang perlu dipenuhi agar kesimpulan tersebut benar. Terus yang ketiga, pertanyaan. Variabel adalah tempat menampung untuk nilai tidak diketahui dalam fakta dan aturan. Variabel membantu prolog untuk melakukan penyatuan, yaitu proses pencocokan variabel dengan nilai tertentu untuk memenuhi aturan. Lanjut. Di sini saya akan menjelaskan cara download dan instalasi tools. Langkah pertama, kita bisa mendownload di web yang sudah tertera di sini. Terus langkah kedua, kita bisa mendownloadnya, yaitu dengan mengklik SWI Prolog. Lanjut. Nah, ntar kita akan dimajukan ke halaman web baru, lalu selanjutnya klik Stable Release. Terus langkah keempat, di dalam tabel binary terdapat dua stable release untuk Windows. Klik satu sesuai konfigurasi sistem yang digunakan. Dalam hal ini kami menggunakan versi 64 bit. Nah, lalu setelah itu kita bisa mengklik SWI Prolog untuk mendownloadnya. Nah, langkah selanjutnya yaitu setelah mendownload selesai lalu install aplikasi tersebut. Nah, untuk menginstal aplikasi tersebut, kita hanya membuka langsung file yang kita download. Nah, di sini cara menginstalnya sesuai di gambar. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu akan dipaparkan oleh rekan saya kepada Lutfi. Saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan lingkungan kerja tools mengenai SWI. Nah, SWI itu sendiri adalah singkatan dari bahasa Belanda gitu. Nah, jika dalam bahasa Indonesianya adalah informatika ilmu sosial dalam bahasa Belanda. Nah, SWI ini adalah
aplikasi yang digunakan untuk melakukan implementasi bahasa pemrograman Prolog yang gratis dan open source yang dikembangkan oleh University of Amsterdam. Nah, SWI ini juga sering digunakan dalam penelitian AI, kemudian pengembangan sistem pakar, kemudian pemrosesan bahasa alami, dan pengajaran logika komputasional. Lanjut. Nah, bisa dilihat di sini ada tampilan dari aplikasi SWI tersendiri. Tampilan awalnya seperti pada gambar ini. Nah, dalam aplikasi SWI tersendiri ada beberapa pilihan menu. Ada file, edit, setting, run, debug, dan help. Nah, dalam menu file juga ada beberapa opsi. Ada konsul, edit, kemudian new. Nah, edit itu buat mengedit filenya. Jika sudah dibuatkan file sebelumnya, kemudian mau diedit gitu si filenya, maka kita pilih opsi edit untuk mengedit isi dari file atau programnya. Kemudian ada opsi new, nah itu untuk membuat sebuah file yang berisikan program baru yang akan dibuatkan program mengenai SWI Prolog. Kemudian ada pilihan juga, nah ada edit. Nah, edit ini untuk mengedit sebuah program atau source code yang sudah dibuat, ada sang mengkopinya atau mempastenya. Nah, ada menu setting. Dalam menu setting ada pilihan opsi, ada font, kemudian user invite file, kemudian ada GUI preference, kemudian ada menu run yang berisikan opsi interrupt, kemudian ada new thread. Kemudian ada menu debug berisikan opsi edit spy point, edit exception, dan seterusnya. Kemudian ada menu help untuk menanyakan jika ada problem dari aplikasi yang berisikan opsi-opsi berikut. Oke. Nah, di sini ada studi kasus dan solusi. Nah, studi kasus yang kami angkat pada tugas kali ini adalah mengenai rekomendasi ukuran baju pria dan wanita berdasarkan data tinggi dan berat badan seseorang. Nah, seseorang terkadang kesulitan menentukan ukuran baju yang sesuai berdasarkan ukuran tubuh mereka. Nah, karena tidak ada panduan ukuran yang mudah dipahami dan akurat, nah kami membuat sebuah program untuk membantu minimalkan kesalahan dalam memilih ukuran pakaian dan memberikan pengalaman berbelanja yang lebih baik, terutama dalam konteks belanja online atau saat membeli pakaian dari merek dan standar ukuran yang kurang dikenal. Lanjut. Nah, langkah solusi yang kami buat pada program ini memberikan rekomendasi otomatis berdasarkan input tinggi dan berat badan serta jenis kelamin pengguna. Program ini dapat secara otomatis memberikan rekomendasi ukuran baju yang paling sesuai. Kemudian solusi kedua membuat aturan ukuran. Berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan, program ini mencocokkan tinggi dan berat badan dengan ukuran yang tersedia. Ada XS, kemudian S, hingga XXL. Kemudian solusi yang ketiga, antarmuka atau interface yang mudah digunakan. Melalui GUI sederhana, pengguna dapat memasukkan data fisik mereka dan langsung mendapatkan hasil rekomendasi ukuran baju tanpa perlu menebak atau mencari panduan manual. Oke. Nah, untuk studi kasus dan solusi yang kami buat pada program ini seperti itu. Lanjut kepada moderator. Baik, terima kasih.
Untuk selanjutnya, yaitu penerapan kasus menggunakan tools. Baik, di sini saya akan mendemokan, yaitu mengenai SWI Prolog, di mana kita buka dulu aplikasinya. Lalu setelah itu kita buka file yang sudah kami buat. Nah, di sini ada program yang telah kami buat, yaitu mengenai rekomendasi ukuran baju pria dan wanita, di mana rekomendasi ini ada tingginya, beratnya, sama ukuran. Ukurannya juga ada S, M, L, XL, dan XXL. Untuk menjalankan program ini, kita buka lagi aplikasi Prolognya, lalu kita buka file, klik konsul. Nah, buka lagi file yang sudah kita buat. Nah, setelah itu kita rekomendasi ukuran berat pria dengan tinggi badan 180 dan berat badan 90. Maka hasilnya, outputnya adalah XL. Lanjut, rekomendasi wanita 167 dengan berat badan 78. Ukuran. Maka ukurannya XL. Nah, pada program ini, ketika saya memasukkan inputnya 167 bagi wanita, tingginya 167 dan berat badannya 78, maka ukurannya XL. Kenapa begitu? Karena pada program ini menjurunya ke berat badan. Jadi ketika kita memasukkan inputan tingginya 167, tetapi berat badannya lebih dari 70, maka ukuran bajunya adalah XL. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.